depan kelasmu menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu menantikan kami. Guruku. Salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga terberkah kuat kesehatan. Amin. Silakan duduk. Oke, untuk hari pertama di sini karena pelajaran baru kita akan memberikan kesepakatan kelas karena Bapak juga ya silakan untuk pertama kali kita ada kesepakatan kelas di mana nantinya kesepakatan kelas di sini akan kita sepakati berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan. Ya, kebajikannya apa yang akan kita sepakati itu dari hasil kesepakatan kelas. Nantinya akan menjadi keyakinan kelas dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam lingkungan kelas ini, terutama kelas 7D. Ya, cukup paham ya? Saya bagikan footnote-nya, nanti akan kita tuliskan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Habis itu ada positifnya, negatifnya, dan seterusnya. Untuk saat ini kalian saya minta untuk menuliskan hal-hal yang negatif terlebih dahulu. Contohnya adalah tidak. Contohnya adalah tidak membuang sampah sembarangan, ya, tidak berisik, ya, tidak yang lainnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Terlebih dahulu. Ya sudah, silakan dituliskan hal-hal yang nantinya akan kita sepakati, terutama untuk kesepakatan kelas. Baik, yang negatif terlebih dahulu ya. Sudah, oke. Yang sudah silakan, saya minta tolong Mbak Nuri. Mbak Nuri silakan dipaparkan ya kesepakatan kelasnya. Mbak Nuri buat. Depan Mbak A. Silakan. Tidak boleh bermain saat pelajaran, tidak boleh main di kelas ajar pelajaran, hanya boleh minum, makan. Nah, terus Tidak boleh bersifat berbaris pulang, harus melaksanakan jadwal tiket yang sudah ada, tidak boleh tidur di kelas ajar. oke, terima kasih. Silakan dan Mbak Nuri silakan di sini ya kesepakatan kelas. Silakan Mbak A. Ingat. Selanjutnya Mas Niko.
satu orang lagi ya. Ini aja. Lahir. Pak. Silakan. Coba. Menjaga kebersihan kelas, jangan membuang sampah plastik sembarangan, tiket kelas sesuai dengan jadwal tiket, tidak ribet saat pembelajaran. Oke, terima kasih. Oke, yang lain silakan ditempelkan. Yang pendek loh. Yang kecil taruh sini aja bawah. Yang kecil. Yang pendek. Nggak usah dipaksa di atas ya. Nah, kalau sudah silakan masuk kembali. Saya bacakan yang hasil yang kalian tulis. Saya bacakan kembali ya. Tidak boleh bermain saat jam pelajaran. Berarti harus apa? Harus konsentrasi. Dalam belajar apa berarti? Dalam belajar apa? Harus apa? Fokus. Harus fokus. Memperhatikan. Perhatikan dulu. Mendengarkan. Istilahnya selalu bersemangat dalam belajar. Lagi, oh ada doa tadi Mbak Ina, doa ya, doa sebelum dan sesudah dalam pelajaran. Jaga kebersihan. Kelas. Lagi, oh ini nggak boleh berisik, berarti sama ya, bersemangat dalam belajar. Tidak diperbolehkan makan. Apalagi ini ada lagi, Jangan duduk di kelas. jangan Duduk di kelas. Duduk di Tidak kelas. saat jam pelajaran, Pak. Iya, Pak. Sampai di depan, Pak. Terbalik, Pak. tidak boleh mencontek ya. Iya. Nah, itu Pak tadi punya. Nah, itu tidak boleh, Tidak Pak. mencontek. Ini ada lagi, Harus banget, Pak. bersikap adil, tepat waktu atau sesuai hari, tiket kelas sesuai hari, berarti disiplin. Ada lagi, oh ada izin ya. Kalau izin ketika keluar. Ada lagi, buang sampah sudah, dan tidak ada masuk, tidak berisik juga sama, jaga kebersihan, tidak boleh membuli atau ribut. Ya.
rapi. Seperti PAIS setiap hari berpakaian rapi. Kalian tak minta untuk berpakaian rapi ketika pelajaran saya berlangsung ya. Yang terakhir mengerjakan tugas tepat waktu, menghormati ya, saling menghormati guru. Menghormati bersama, menghormati saling Semangat dalam belajar. Yang terakhir tadi 11 mengerjakan tugas tepat waktu ya, disiplin. mengerjakan tugas tepat waktu itu kan disiplin. Bisa disiplin, bisa enggak ya? Boleh masuk. Baris lah risiko. Boleh berisi. Berarti ada 10 keyakinan kesempatan kelas dari kalian yang sudah kalian bikin. Saya rangkum di sini ya. Bersikap adil, teman itu berarti masuknya adalah menghormati dan menghargai orang lain. Ya, bersemangat dalam belajar. Jadi kalian menghormati gurunya. Ya. Terus doa sebelum bersiap jam pelajaran atau waktu jam pelajaran, menjaga kebersihan kelas ini yang paling utama. Ya, kalian kalau lingkungannya bersih, kalian bisa sehat. Kalau enggak sehat, berarti tidak bersih lingkungannya. Tidak makan saat jam pelajaran berlangsung, tidak mencontek, disiplin atau mengerjakan tugas tepat waktu, izin ketika keluar ruangan ke kelas, tidak boleh membuli atau berkata sopan terhadap seseorang, berpakaian rapi dan kaya jelas saling menghormati dan menghargai orang lain. Jadi keyakinan kelas ini nantinya akan kita masukkan nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya apa? Yang pertama, bersemangat. Apa nilai kebajikannya? Bersemangat apa berarti? Hah? Nilai kebajikan itu nilai-nilai yang istilahnya kebaikan seseorang. Misalkan saya berkata sopan sama yang lebih tua, berarti kan menghormati ya. Ya, itu menghormati orang lain. Misalkan saya memakai helm ketika berkendara, ya, itu menandakan apa? Nilai kebajikannya keselamatan. Yang kedua adalah kesehatan. Kenapa? Yang pertama, keselamatan tersebut kita pakai helm ketika jalan atau kita jatuh, kita selamat. Kesehatannya apa? Kesehatannya atau teguh atau mantap ya, tidak kena debu. Ini yang kedua, itu contoh ya. Contoh lagi, kalian berjalan di Selasa tadi ya, nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya adalah kalian selamat, jadi harus jalan, bukan berlari. Kalau lari Selasa, kalau ada air apa? Pleset. Kalian jatuh, berarti harus selamat dan harus sehat. Ini nilai kebajikan seperti itu. Bisa dipahami ya. Dan untuk yang di sini bersemangat dalam belajar, kira-kira apa? Ini apa kira-kira? Apa ya? Ini kebajikannya? Mengerti dan memahami pembelajaran. Apa lagi? Ada lagi? Silakan. Ayo, kalau
ini jelas menghargai berarti menghormati orang lain, kayak tadi bertukar sopan juga masuk ke sini ya. Terus membuli juga sama, berpakaian rapi berarti untuk apa? Untuk disiplin. Untuk disiplin masuk juga ya ke sini. Jadi ada dua, baru menghormati. Selamatan ada enggak? Kebersihan kelas berarti kesehatan ya. Kesehatan. Ini kesehatan. Ada lagi disiplin. Ada lagi doa berarti apa kepada Tuhan Maha Esa. Apa berarti tidak makan? Ya tidak makan maksudnya apa? Tidak makan di kelas. Ya tidak makan tidak maksudnya apa? Ya. Siap. Agar tidak berantakan. Tidak mau berserakan Pak ya. Berarti ada 4 komponen yang digajikan ya, cukup ya. Jadi kita sepakati dari hasil semuanya ini adalah kesepakatan kelas yang nantinya nilai kebajikannya adalah menghormati, kesehatan, disiplin. Yang terakhir ada takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ada lagi keselamatan. Keselamatan dari mana Pak? Kira-kira apa? Iya Pak, tidak membuli. Nah ini juga masuk memberi selamat. Dari apa? Menjaga bisa, ya. Dari denda bisa, dari peralatan sekolah, ya. Ini seperti itu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tugas guru adalah apa? Tugas guru itu mengajar. Ya. Kita mengajar. Tugas guru itu mengajar. Tugas murid apa? Tugas murid belajar. Ya. Tugas guru itu membimbing. Tugas murid apa? Mengerjakan tugas. Tugas guru itu menjelaskan. Tugas murid apa? Mendengarkan. Bertanya. Ketika tidak paham atau tidak, ya. Mendengarkan juga. Terus tugas guru evaluasi. Tugas siswa apa? Disiplin mengerjakan tugas. Itu disiplinnya. Terakhir peduli tugas guru peduli terhadap murid. Tugas siswa apa? Menjaga kebersihan. Tugas guru itu bukan menyakiti murid. Tugas murid apa? Bukan berkelahi. Tugas guru tidak meminta murid. Tugas murid tidak berkata kasar atau saling bully. Ya. Tugas guru tidak menghukum murid. Tugas murid itu adalah bukan mengejek teman atau membuli. Ya. Dan terakhir, tugas guru tidak memaksa kehendak murid. Tugas murid adalah tidak membuang sampah sembarangan. Jadi intinya kesepakatan kelas ini yang kita sepakati, saya ambil kesimpulan 10 item ini masuk sebagai apa? Keyakinan ke kelas. Ya, bisa dipahami ya. Nah, nanti saya akan tempel di sebelah sana karena tidak ada kesempatan kelas tenaga. Ayo silakan sini dulu biar kita sepakati bahwasanya tanda tangan ya. Tanda tangan sini. Ayo tanda tangan dulu. Pakai pulpen ya, tanda tangan di sini. Tanda tangan Mas. Tanda tangan itu mana? Karena nggak lengkap-lengkap. Ya,
Ngapain? Itu langsung depan kamera semua. Kata video, kita nih. Sini semua ambil foto. Mbak. Ya. Halo Mbak Habib. Lihat, Ya. Pak. Lanjut, di sini untuk yang seorang guru itu harus mempunyai kemampuan mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dalam artian budaya positif tersebut dapat terwujud dengan penerapan konsep inti yaitu disiplin positif, di mana motivasi perilaku manusia adalah yang pertama hukuman dan penghargaan, yang kedua posisi kontrol restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di sekolah. Jadi budaya-budaya positif kalau saya bahas di sini ada 8 item yang nantinya ada 8 item ya Bapak Ibu ya. Konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah perilaku motivasi perilaku manusia, yang keenam adalah posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama perubahan paradigma belajar, di mana pergeseran dalam cara kita memahami, mendekati, dan melaksanakan proses pembelajaran. Paradigma ini mencakup pemahaman tentang tujuan belajar, peran guru dan siswa, serta metode pengajaran yang mana pembelajaran ini dibuat dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, maaf misalnya masih salah, sesuai kebutuhan belajar murid berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori pembelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma dibagi menjadi 7. Yang pertama paradigma tradisional ke paradigma konstruktif. Yang kedua adalah paradigma pendidikan konvensional ke paradigma pendidikan digital. Jadi sekarang adalah era-era digital. Maka dari itu guru itu harus melek teknologi. Yang ketiga adalah paradigma belajar pasif ke paradigma belajar aktif. Yang keempat paradigma belajar individual ke paradigma belajar kolaboratif. Yang kelima adalah paradigma penilaian tradisional ke paradigma penilaian formatif. Yang keenam paradigma pendidikan berbasis hasil ke paradigma pendidikan berbasis proses. Yang ketujuh adalah paradigma e-learning, pembelajaran sepanjang hidup atau sepanjang hayat. Sebagai contoh di sini, misalkan Bapak Ibu punya teman, saya dengan teman saya, A dan B, cobalah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Ya, ini Bapak Ibu bisa peragakan sendiri. Ambil cari kertas kecil, ditulis ya. Nanti teman Anda di sini akan ditarik. Misalkan ada teman seperti itu. Teman Anda ini B akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Yang pertama adalah dengan apa? Yang B itu bisa membujuk, yang kedua adalah mengancam, yang ketiga adalah menghardik, yang keempat adalah merayu, yang kelima adalah menyuap, atau apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi perkiraan Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab ini? Silakan. Apa yang terjadi kira-kira yang dilakukan oleh A dan B ini Bapak Ibu?
Ya, berarti saja langsung di sini adalah tujuannya adalah untuk membuka kepalan tangan kita. Perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ada ilusi kontrol, yang dimana ilusi kontrol tersebut ada beberapa item. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua pengatur positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini yang istilahnya ilusi kontrol kita terhadap tadi kepalan tangan kita. Ya. Paradigma stimulusnya respon teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya memiliki kontrol? Untuk responnya, di sini ada contohnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrol ini adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Ya. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan yang dimana suatu perilaku itu memiliki tujuan. Jadi teori kontrolnya ada stimulusnya. Jadi respon itu ada kontrolnya sendiri. Yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Untuk kontrolnya sendiri, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Jadi stimulusnya itu responnya adalah orang lain bisa mengontrol Anda, tapi teorinya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu teorinya. Tapi realita di lapangannya adalah stimulus responnya ada di saya bisa atau tidak gitu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, yang teorinya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan peran baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Teorinya adalah menang berpikir, menang, menang. Itu. Nah, di mana guru tidak dapat memaksakan murid sesuai keinginannya, yang mana adalah murid memiliki karakteristik masing-masing, kebutuhan, dan gambaran yang berbeda, terutama dalam belajar. Guru berusaha memahami pandangan murid. Setiap perilaku buruk murid mempunyai tujuan dan alasan. Jadi guru tidak dapat mengontrol murid dan berpikir menang dan menang. Jadi itu hanya teori saja. Jadi stimulusnya di lapangan itu kita menang dan kalah. Di mana yang kedua, bagian yang kedua adalah disiplin positif, di mana berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, di mana kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin dengan tidak kenyamanan, bukan hal yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tujuan utama dari penerapan disiplin positif di sini adalah hubungan positif dan bertanggung jawab, mendorong kontrol, membantu anak belajar, serta mengurangi penggunaan hukuman fisik atau emosional. Disiplin positif adalah suatu pendekatan dalam manajemen perilaku yang berfokus pada penguatan perilaku yang diinginkan dan memotivasi individu untuk bertindak sesuai dengan norma-norma, aturan, ataupun harapan yang telah ditetapkan. Ini berfokus pada cara mendidik dengan cinta, dukungan, pemahaman, dan komunikasi yang baik daripada dengan hukuman ataupun penindasan. Contoh-contoh disiplin positif menurut dari Dr. William Glasser, di sini ada 4. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini teori kontrolnya ya, Bapak Ibu. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang kedua adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keempat adalah realitas, kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di mana contoh dari Anda tidak bisa mengontrol orang lain di sini adalah makna disiplinnya. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Untuk yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan, yang mana adalah teorinya ada teori motivasi.
untuk menghindari hukuman, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, di mana motivasi ini adalah motivasi entristik yang di luar ya, di luar motivasi di luar. Jadi tujuannya adalah menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, untuk yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, di mana ini adalah masuk ke motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri diri kita sendiri. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Terus untuk model berpikir menang-menang, posisi kontrolnya ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Di sini untuk posisi kontrol di sini adalah tujuannya adalah untuk menghindari hukuman, di mana masuknya adalah motivasi estetik. Yang posisi kontrol ketiga, teman ataupun pemantau, yaitu tujuannya adalah untuk cari motivasi, di mana motivasi ini adalah motivasi di luar untuk mendapatkan imbalan. Jadi 5 posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat adalah pemantau, yang terakhir itu biasa kita gunakan adalah sebagai manajer. Di mana manajer di sini posisi kontrolnya adalah untuk menghargai diri kita sendiri yang didapatkan dari motivasi intrinsik. Dan nantinya ada masuk ke segitiga restitusi. Identitas yang pertama adalah, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nanti akan kita bahas masuk ke segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini sudah masuk juga masuk ke keyakinan kelas. Jadi sebelum masuk ke segitiga restitusi, kita sebelumnya masuk ke keyakinan kelas masing-masing ataupun keyakinan sekolah yang sudah kita tetapkan. Dan nanti perbedaannya apa sih Bapak Ibu? Keyakinan kelas dengan yang namanya peraturan kelas ataupun peraturan sekolah nanti akan kita bahas slide berikutnya. Yang ini di sini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kesenangan, dan terakhir adalah kebebasan. Lanjutnya di sini nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan di sini kita seyogyanya awalnya adalah untuk menilai-nilai dari keyakinan kelas kita masing-masing. Di mana nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Di mana mengaitkan nilai-nilai kebajikan ini diyakini seseorang akan motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dari Diane Gosen 1988. Ini nilai kebajikan di sini yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang ketiga adalah mandiri. Yang ketiga adalah benarar kritis. Yang keempat berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Di sini profil pelajar Pancasila yang biasa kita berikan dalam kehidupan P5 ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Untuk seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di mana ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan,
Hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar itu ada 5, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, di sini yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, yang keempat adalah kebebasan, yang terakhir adalah kesenangan. Nanti akan saya berikan suatu contoh untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kebebasan serta kesenangan. Di mana bertahan hidup ini adalah kebertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini bersifat psikologis yang meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita terhubung. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, meliputi harga diri, diakui atas prestasi, kompeten, memimpin untuk meninggalkan pengaruh. Yang keempat adalah kebebasan, kemandirian dan pengendalian diri. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, di sini ada suatu contoh. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhannya apa ya Bapak Ibu? Silakan ada yang bisa menjawab Bapak Ibu. Bisa di kolom chat. Silakan ada yang bisa menjawab Bapak Ibu. Di sini yang pertanyaan pertama, ibu guru tidak memperbolehkan bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Ya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, ini kebutuhannya apa Bapak Ibu? Oh, ingin bernyanyi. Ini dari Bu Sri ya. Ada yang lain? Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhannya apa? Berarti tadi kan ada 5 ya. Yang pertama tadi ibu guru bilang tidak boleh, padahal aku suka. Nah, berarti dia maksudnya adalah kesenangan ya. Nah, yang kedua adalah ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kebutuhannya Bapak Ibu. Nah, ini benar ada yang kasih sayang. Terima kasih Bu Sri. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajar cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Kebutuhannya apa Bapak Ibu? Ada yang cari perhatian, ada yang ingin diperhatikan. Di sini hanya ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan ya Bapak Ibu. Ya, dia ada 5 kebutuhan dasarnya. Jadi dia malu ya. Selanjutnya, dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah harus dimulai dari diri sendiri, serta bagaimana peserta didik memotivasi dari dirinya sendiri sehingga mereka tidak merasa tertekan. Bagaimana kita memotivasi murid agar bisa menciptakan budaya positif di sekolah?
Yang pertama adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Terutama Bapak Ibu guru hebat di sini yang istilahnya pelopor-pelopor luar biasa untuk peserta didiknya, yang mana peserta didik ini yang nantinya menjadikan panutan ya buat adik-adiknya ataupun orang lain. Jadi guru itu kalau dalam istilahnya memang kalau di Jawa orang bilang guru itu adalah digugulan ditiru. Nah, kalau memang kita mau digugu ya kita motivasi dalam diri kita dulu, baru untuk orang lain, istilahnya seperti itu. Nah, motivasi perilaku manusia untuk yang kelima. Terima kasih untuk jawabannya tadi, banyak yang luar biasa Bapak Ibu ya. Ada yang sudah benar, ada yang kebebasan, ada yang kasih sayang. Perhatikan, motivasi perilaku manusia adalah suatu konsep yang merujuk pada faktor-faktor yang mendorong individu untuk bertindak, melakukan aktivitas atau mencari tujuan tertentu. Motivasi ini memainkan peran penting dalam menjelaskan mengapa seseorang melakukan sesuatu, mengapa mereka memilih tindakan tertentu, dan mengapa mereka terus melanjutkan usaha mereka. Di sini saya berikan 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yang kedua juga motivasi eksternal, yang ketiga motivasi internal, di mana tujuannya adalah disiplin positif. Nah, yang pertama motivasi eksternal, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti kan istilahnya kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini kita imbalan. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Sebagai contoh di sini, saya alhamdulillah mudah motivasi dalam diri kita sendiri, dalam diri saya sendiri untuk istilahnya kalau di sekolah saya itu ada program CBT. Nah, motivasinya apa? Motivasinya siswa itu biar bisa teknologi atau tidak gaptek. Jadi motivasi itu harus diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan ya nanti motivasi itu ditekankan, habis itu kita sebarkan atau dikolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain atau pada siswa. Nah, penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan di mana dampak pemberian ataupun penghargaan di sini ada 8. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek atau panjang. Yang kedua adalah penghargaan menghukum. Yang ketiga adalah mengurangi ketepatan. Yang keempat tidak efektif. Yang kelima adalah merusak hubungan. Yang keenam menurunkan kualitas. Yang ketujuh mematikan kreativitas. Dan yang kedelapan mengurangi motivasi intrinsik. Ini yang berlaku untuk hukuman. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi itu pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Yang keempat adalah beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima adalah beri pengakuan pada proses. Jadi istilahnya kita ada pengakuan pada siswa itu ada yang khusus, ada yang pribadi, ada yang pada semua murid, tapi harus konsisten dan fokus pada sebuah proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan di sini adalah yang pertama untuk pembuka dan menilai kebajikan serta situasi. Contoh di sini kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini pembukanya itu kan adalah kemarin.
Nilai kebajikannya itu kan rasa empati, yang situasinya itu menolong. Nah, ini pengakuan jadi istilah. Yang kedua contohnya adalah saya menghargai. Jadi nilai kebajikan itu kepedulian. Situasinya di mana? Situasinya adalah membantu teman mengerjakan tugas kelompok. Yang terakhir, terima kasih untuk ya, jadi ini untuk tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tindakan guru yang termasuk hukuman dan konsekuensi, di mana tindakan guru ini ada hukuman dan konsekuensinya. Nah, saya minta Bapak Ibu guru yang hebat di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, Pak. Oh, nanti kita jawab bareng-bareng ya. Dan terima kasih Bu atas jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa Bapak Ibu? Hukuman juga, Pak. Oh, hukuman juga. Kita lihat hasilnya ya nanti. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bu? Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman Kasih lagi. hukuman. Ya, terima kasih. Yang keempat di sini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, Pak. Konsekuensi. Oh, ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, Pak. Konsekuensi. Oke, terima kasih. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini maaf ini salah ya. Ini tidak menggunakan sepatu ya. Konsekuensi, Pak. Konsekuensi ya. Terus yang terakhir lari mengelilingi lapangan pada waktu pelajaran PJOK. Konsekuensi, Pak. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, terima kasih. Yang pertama hukuman, konsekuensi, hukuman. Ya. Untuk yang murid ini karena dia dihukum, untuk yang sepatu ya, masuk hukuman. Yang terakhir konsekuensi. Terima kasih atas jawabannya. Saya lanjut ke perbedaannya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi, di mana sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi di sini adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi anak tidak nyaman dalam jangka panjang. Yang konsekuensi di sini anak tidak nyaman dalam jangka pendek. Yang hukuman anak membenci kedisiplinan, tapi untuk konsekuensi di sini anak menghargai disiplin. Di mana untuk hukuman adalah paksaan, konsekuensinya adalah stimulus atau tanggapan yang mendorong anak menyakiti diri sendiri, anak mudah menyesuaikan diri, konsekuensinya. Terus untuk konsep diri yang buruk dalam hukuman, di sini konsekuensinya konsep diri yang baik, anak belajar menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Di mana untuk konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, tapi untuk sementara. Jadi bedanya untuk hukuman ini biasanya dalam jangka panjang ya. Untuk konsekuensi ini jangka pendek. Nah, di sini contoh dari hukuman konsekuensi restitusi. Yang pertama, hukuman di sini tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga adalah bersifat satu arah. Jadi misalkan ada murid yang di posisinya, kalau misalnya ada murid yang tidak membawa buku paket atau buku PR, lah langsung dihukum. Jadi bersifat satu arah. Yang keempat adalah berupa hukuman fisik atau psikologis. Jadi bisa jadi dia dihukum lari ataupun yang lainnya. Dimana untuk konsekuensi di sini adalah terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan, karena sudah kita sepakati dulu
Yang kedua adalah murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga adalah sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir adalah untuk restitusi, proses memperbaiki kesalahan pada kondisi murid yang melakukannya. Yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menemukan dan mencari solusi sendiri. Di mana untuk yang selanjutnya adalah slide ke-6, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, penghukum di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, di mana untuk membuat merasa bersalah, guru akan bernuansa lebih lembut, guru akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang untuk teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid persuasi. Yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Yang terakhir adalah manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita mendorong saja atas perilakunya, terus mendukung apa yang dia berikan solusinya. Nah, ini contoh-contoh motivasi dari kontrol luar, menghindari hukuman, penghukum, dan seterusnya. Nanti kan insya Allah saya bagikan ke Pak Habib. Nanti Pak Habib bisa di-share ya Pak ya. Makasih Pak. Nah, di sini untuk pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, tadi kan ada 5 ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Ada 5 kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Jadi kontrolnya ini apa kira-kira Bapak Ibu? Saya kecewa, berarti masuknya apa? Memantau, Pak. Jawab. Kontrolnya apa Bu? Memantau. Oh pemantau. Kita nanti pegang dulu pemantau. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Silakan Bu. Atau Penghukum, Bapak. Pak. Apa Bu? Penghukum. Penghukum. Cek. Nanti kita cek. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ayo Bapak Ibu bisa jawab untuk mendapatkan stiker. Teman, Pak. Pemantau ya, kita lihat dulu. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Pengawas. Ada yang manajer, ada yang apa tadi Bu? Ada Pak, apa Pak? Kamu selalu yang paling terakhir. Apa Bu, Pak? Pengawas. Pemantau ya. Mantap. Oke, kita lihat jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu berarti membuat orang merasa bersalah. Yang kedua adalah kamu tidak pernah benar melakukannya, jadi penghukum. Ayolah itu demi Bapak Ibu itu masuk ke teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini itu pemantau benar? Arti untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah itu adalah manajer. Kamu selalu yang paling terakhir itu adalah penghukum.
Terima kasih atas jawabannya. Lah di sini kontrol posisi ideal seorang guru itu pilihan saya sendiri adalah sebagai manajer ya. Ada teman saya itu memilih sebagai teman, tapi kalau saya pribadi harus sebagai manajer. Ada teman, tapi kekurangan teman di sini adalah menurut saya pribadi itu mereka ketergantungan. Apa-apa harus guru itu, nggak mau yang lainnya. Istilahnya gitu. Kalau sebagai manajer kan guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di mana posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, yang dimana nanti tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, keyakinan di kelas. Kenapa sih tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Teks. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2. Jadi yang Keselamatan, keselamatan betul. Terus yang kedua apa Bu? Ada dua jawaban ini. kesehatan, Ya betul. Jadi kita kalau yang namanya pakai helm itu juga keselamatan. Yang kedua adalah menghormati orang lain. Jadi seyogianya kalau saya dimanapun berada, walaupun jaraknya dekat, kalau bisa kita harus pakai helm, Bu. Tujuannya apa? Karena ada peraturan sendiri. Yang pertama untuk keselamatan, yang kedua adalah menghormati tata tertib ataupun peraturan. Itu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, ini zaman kita COVID ya. Terakhir adalah mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu atau saat mengikuti pelatihan. Nah, nanti kita akan jawab bersama-sama. Untuk mendukung motivasi intrinsik di sini, kembalikan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini ada peraturan di mana ada keyakinan kelas juga. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan. Nah, tadi kan saya minta untuk helm itu kan keselamatan ya. Nah, ada juga untuk menghormati. Ada juga untuk tadi untuk kesehatan. Nah, di sini juga sama. Untuk peraturan di sini keyakinan kelasnya apa? Bisa jadi yang namanya keselamatan, bisa jadi yang namanya kesehatan, menghormati orang lain. Nah, monggo silakan Bapak Ibu bisa menjawab di sini peraturan yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? tanggung jawab, Apa Bu? Tanggung tanggung jawab. jawab, Oke. Nah, yang kedua dilarang mengganggu orang lain. menghargai mungkin, Menghargai. Nah, kita nanti lihat jawabannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. disiplin, Disiplin. Nanti lanjut ada dua jawaban, ada satu jawaban. Yang empat dilarang melakukan kekerasan. Apa Bapak Ibu keyakinan kelasnya? menghargai, Menghargai. Lanjut dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Kesehatan. Ada Kesehatan. ya. Terus bergantian atau menunggu giliran, istilahnya kayak disiplin ya. Nah, menggunakan masker.
Kesehatan. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Hmm, Kita cek jawabannya. Bismillah. Ah, benar tadi tanggung jawab. Yang kedua menghormati orang lain. Kalau yang hadir disiplin di sini maksudnya menghormati orang lain. Yang kedua adalah berkomitmen. Ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu tidak ada tulisannya disiplin, tapi menghormati. Menghormati aturan ataupun menghormati orang lain. Yang ketiga adalah berkomitmen. Ya. Jadi komitmen kita harus hadir sebelum pembelajaran dimulai itu seperti apa. Kalau kita nggak punya komitmen, ya mau dikatakan kita punya keyakinan tuh nggak ada gitu. Yang dilarang kekerasan nanti keselamatan ya. Yang kedua adalah menghormati orang lain. Kalau narkoba itu pasti kesehatan. Atau untuk bergantian ini adalah menghormati orang lain yaitu bersabar. Menggunakan masker itu kesehatan dan keselamatan. Jadi zaman COVID itu kan tujuannya untuk sehat, yang kedua untuk selamat ya. Yang terakhir jangan berlari itu keselamatan dan keamanan. Jadi takutnya kalau di koridor lari-lari posisi ada air, kalau nggak aman kan jatuh Bu. Bisa selamat alhamdulillah tapi kan nggak aman percuma. Nah, di mana di sini peraturan kelas yang artinya adalah kita jadikan keyakinan kelas yang nanti keyakinan kelas tersebut menjadikan lingkungan positif yang mana nanti lingkungan positif tersebut akan menjadi budaya positif di sekolah kita masing-masing. Jadi awal pertama kali itu adalah peraturan kelas. Nanti saya tampilkan slide mengenai keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas di sini keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas harus berupa pernyataan-pernyataan universal yang dapat diterima oleh semua. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dalam suasana yang menyenangkan. Keyakinan dibuat tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Guru dan murid bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Restitusi atau segitiga restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat oleh Gosen tahun 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di mana restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Ya, segitiga restitusi yang terakhir di sini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana mengatasi murid yang melanggar kesepakatan kelas? Ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan.
di mana berbuat salah itu tidak apa-apa. Contohnya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu bisa mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kita tanyakan pada mereka, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Motivasi dalam diri kita sendiri itu yang paling utama. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan yang kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi apa, orang seperti apa. Nah, menurut KHT, guru harus menjadi penuntut murid karena murid ibarat petani yang merawat benih dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru hendaknya memahamba pada murid agar menghasilkan murid yang memiliki budi pekerti yang baik sesuai nilai kemanusiaan. Nah, di sini saya tampilkan sebentar untuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini kita tampilkan yang pertama adalah contohnya itu adalah seperti bagi bagian sebelah kiri tidak tampak seperti ini, anggap saja sebagai yang nilai negatifnya. Bapak Ibu di sini bisa menampilkan tidak tampak seperti, nggak ada ya Pak? Tampil nggak Pak? Enggak nih, Pak. Bentar Bu ya. Oh keluar Belum. saya. Bentar Bu. Ya, saya keluar nih. Sudah keluar belum Bapak Ibu? Belum. Belum ya. Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah ya. Oke, sudah. Di sini untuk kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti ini dalam artian adalah bagian sebelah kiri tidak tampak seperti ini, kita bisa menuliskan contoh pada murid, kamu datang terlambat jadi tidak datang terlambat. Nah, tidak berpakaian rapi atau malas belajar. Jadi istilahnya tidak tampak seperti ini adalah nilai negatifnya dulu. Ya, nilai negatif di sini kayak contoh-contoh kita bisa minta tolong kepada anak. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi pada waktu memberikan keyakinan kelas, mintalah pada siswa itu untuk menyiapkan apa ya, stick note gitu. Jadi nanti kita stick note-nya kita bagikan ke siswa, lah baru nanti kita berikan, oh ini bagian sebelah kiri adalah tidak. Nah, bagian sebelah kanan adalah hal-hal yang positif yang akan kita berikan setiap hari. Contohnya ada datang tepat waktu, berpakaian rapi, aktif dalam pembelajaran, saling menghormati, saling membantu, berperilaku sopan, menjaga kebersihan. Jadi sikap positifnya itu tampak. Yang tidak tampak itu yang kayak negatifnya. Datang terlambat, tidak berpakaian rapi. Jadi nanti kita tempelkan di papan tulis atau yang bisa kita tempel memakai stick note ya. Gimana nanti tidak berpakaian rapi ataupun malas bagian sebelah kiri. Nah, setelah itu
Baru kita nanti berikan pemahaman juga mengenai oh ya sebentar. Kayak seperti percaya dan menghormati orang lain, terutama barang. Ya, ketika bertemu itu menyapa, berani mengakui kesalahan, meminta izin. Jadi kita minta pada siswa itu apa ya, take note-nya ditulis. Positifnya sebelah kanan, yang kiri berarti untuk yang negatif. Ini pun juga sama, satu orang berbicara, selamat pagi Bapak. Maaf ya, permisi, ada yang bisa saya bantu, terima kasih. Dan untuk terlihatnya adalah menyapa, meminta izin, berbagi tugas, untuk perilakunya adalah ramah, jujur, sopan santun, kerjasama, gotong royong. Jadi nanti ketika sudah selesai untuk keyakinan kelas, kita berikan pemahaman pada peserta didik itu, guru itu tugasnya mengajar, murid tugasnya belajar. Guru tugasnya membimbing dan memotivasi, murid itu tugasnya mengerjakan tugas dengan semangat. Guru menjelaskan dan menjawab pertanyaan, murid tugasnya bertanya jika tidak paham. Yang keempat adalah melakukan evaluasi dan refleksi. Yang kelima, untuk yang murid tugasnya adalah disiplin. Yang kelima, peduli terhadap semua murid. Murid itu tugasnya menjaga kebersihan lingkungan. Guru tugasnya bukan menyakiti murid. Guru bukan membentak murid. Guru tidak menghukum murid. Dan guru tidak memaksa kehendak murid. Murid itu tugasnya bukan berkelahi, berkata kasar, mengejek teman, menggunakan merusak sarana prasarana sekolah. Yang terakhir adalah membuang sampah sembarangan. Itu saja dari saya. Untuk selanjutnya kita masuk ke refleksi. Nanti refleksi diri. Nah, silakan Bapak Ibu yang bisa menjawab pelajaran apa yang saya dapat hari ini. Atau pertanyaan dulu Pak Habib ya. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih Pak Habib. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya ataupun menguatkan. Jadi saya ada cerita juga untuk yang budaya positif ini. Terakhir yang sudah saya lakukan itu, saya alhamdulillah awalnya jadi PJS, sekarang jadi guru biasa. Malah saya senang ya istilahnya. Jadi guru biasa. Ketika wali kelasnya saya juga anaknya bermasalah, saya dipanggil sama guru mapel. Kalau saya di sekolah dipanggil Pak YS ya, Bapak Ibu ya. Nah, Pak YS, ini ada muridmu yang sukanya ke WC hampir 1 jam pelajaran saya. Nah, kira-kira mau dia hukum boleh nggak? Ya ternyata sudah dihukum. Saya bingung. Oh ternyata sudah dihukum, dia dijemur di depan apa tiang bendera. Nah, dekat tiang bendera. Habis itu saya panggil anaknya. Saya dapat laporan dari guru mapel. Saya tanya, saya ajak ke ruangan saya. Saya ajak, saya budayakan positif. Alhamdulillah saya tanya institusi tersebut, misalkan apa Mas kesalahan kamu? Kira-kira keyakinan kelasmu
itu sesuai enggak? Ya, itu saya tekankan kembali. Padahal dia pernah nulis itu sama presentasikan diri tidak boleh berisik dan tidak boleh terlalu lama izin ke belakang. Nah, isinya seperti itu. Dia yang memaparkan diri. Nah, jadi kan dia melanggar ya istilahnya. Makanya motivasi itu yang saya berikan pada siswa. Jadi tidak saya hukum, saya ajak ngobrol. Tapi saya memantau juga. Di sini saya sebagai manajer menanyakan dulu penyebabnya apa, terus memberikan arahan, memberikan pertanyaan solusi yang kamu dapatkan nantinya apa gitu. Ye, ye, mau siap siap siap. Siapa? Monggo. Silakan, Bu. Monggo, Bu. Pak. Halo. Bu, Bapak ini. Mic-nya belum dibuka itu, Pak. Silakan, Bu. Siapa ini? Bu Tukida, Pak Penianto, Bu Novia, sama Bu Tini. Silakan siapa dulu, Pak? Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, Bu. Em, ini saya hanya ingin minta apa ya, Pak, penjelasan mengenai keyakinan kelas. Ini sama dengan kesepakatan kelas ya, Pak ya? Hampir sama, Bu. Oh, berarti beda ya, Pak? Iya, Keyakinan kalau kesepakatan kelas. dibilang sama sih hampir mendekati sih, Bu. Karena ada nilai-nilai kebajikannya sendiri sih, Bu. Oh, begitu. Ini Iya. ada saya lihat di kelas tertentu dibuat kesepakatan kelas, lalu ada tulisan berupa denda-denda. Nah, itu apa diperbolehkan, Pak? Ya, itu namanya kesepakatan kelas, Bu. Kalau keyakinan itu istilahnya itu tidak ada yang namanya apa ya denda seperti itu. Jadi denda itu diperbolehkan, Pak. Kalau menurut saya sih nggak ada, nggak boleh, Bu. Ya ini agak apa juga, takutnya nanti kan sekarang kan memang lagi marak-maraknya anak nih apa ibaratnya suka membuat berita nanti akhirnya viral gitu ya Pak ya. Iya. Ada istilahnya pungli, nah nanti takutnya dibilang pungli. Nah makanya saya menanyakan apakah diperbolehkan mendenda Iya, Bu. anak Jadi gitu. kalau menurut pandangan saya pribadi itu memang tidak diperbolehkan adanya yang namanya denda. Nah, makanya ketika ada misalkan satu kelas itu dua anak atau satu anak yang tidak istilahnya piket kelas, misalkan seperti itu, Bu. Nah, dari ketua kelasnya ataupun anggota kelas itu bisa melapor kepada wali kelasnya. Nah, wali kelas itu kan awalnya sudah memberikan kesepakatan kelas awalnya, habis itu keyakinan berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan tadi kan sudah saya berikan tentang menghormati, terus keselamatan seperti dan seterusnya. Nah, nanti itu jadi patokan. Kalau memang ada yang namanya apa ya denda itu kembali lagi pada kelas itu yang dimarahi harusnya wali kelasnya dan kepala sekolah itu juga harus apa ya mengetahui. Jadi budaya positif ini istilahnya tidak hanya dari kelas saja, tapi dari yang pertama adalah murid sendiri, wali kelas, guru BK, terus kesiswaan, yang terakhir adalah kepala sekolah.
dan tidak menutup kemungkinan juga adalah orang tua wali. Kemarin saya ada pertanyaan juga dari teman-teman saya JGP, Pak, kalau memang orang tua itu tidak terima akan perilaku dari sekolah. Nah, kita kembali lagi kepada aturan atau tata tertib yang sudah dibuat oleh sekolah, yang sudah disosialisasikan. Intinya adalah kalau sudah ada kesepakatan dari sosialisasi tersebut, ya sudah, Bapak Ibu harus terima seperti itu. Nah, tidak menutup kemungkinan juga, ini ada kasus terakhir itu ada yang istilahnya siswa itu apa ya? Kalau zaman dulu ada siswa yang merokok. Nah, saya panggil, nah, tidak saya hukum, tapi saya panggil, saya berikan arahan. Ternyata saya tanya kembali, bapakmu memperbolehkan tidak? Bapak saya malah yang menyuruh, Pak. Ya ini saya bingung malahan. Makanya kembali lagi pada orang tua juga. Makanya kita sosialisasikan tata tertib, peraturan sekolah, habis itu kita kepala sekolah yang menjadi titik utama. Tidak langsung tembak satu apa ya, satu arah seperti itu. Tadi itu menghukum. Jadi kita nggak boleh menghukum siswa. Itu saja sih Bu dari saya Bu Novi. Monggo silakan. Ini Pak, saya masih apa juga ini masih ragu juga ini. Jadi yang perlu kita tuliskan, ini kan ada juga nih katanya sebaiknya dituliskan eh, apa hal-hal yang mau kita sepakati. Makanya apakah yang dituliskan itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kalau di sekolahan kami ini belum ada tulisan keyakinan kelas Bu. Jadi, Kebanyakan adalah masih kesepakatan kelas. oh begitu. Nah, makanya kalau saya pribadi ini kan kemarin baru sosialisasi pada siswa itu boleh keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikannya itu kita teruskan. Kalau sudah ada nilai kebajikannya, nah itu baru nanti masuk ke keyakinan kelas. Kalau belum ada nilai-nilai kebajikannya yang istilahnya kayak misalkan tidak membuang sampah, itu nilai kebajikannya apa yang harus ditanamkan di situ. Jadi misalkan menghormati guru ketika pembelajaran, kebajikannya apa dulu, baru nanti masuk ke sebagai keyakinan kelas. Itu saja Bu. Satu lagi Pak, Iya. jadi tulisan untuk yang kesepakatan kelas ini apakah tidak boleh menggunakan kata-kata tidak atau menggunakan kata-kata positif gitu Pak? Betul Bu, harus pakai kata positif Ibu. Oh, berarti nggak boleh tidak ya Pak ya? Iya Bu, nggak boleh tidak. Oke, ya, makasih Pak. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Silakan Bu. Halo, atau Bu Tini atau Bu Tukit ya. Atau Ibu yang lain monggo. Iya, iya Pak. Atau di akhir ini Pak, saya bingung malah. Atau refleksinya apa hari ini? Apa?
atau pesannya, hal baik yang akan kita lakukan ke depan seperti apa Bapak Ibu? Monggo. Jadi kalau saya pribadi ya Bapak Ibu ya, intinya itu kita menghamba pada murid. Murid itu tidak diperbolehkan istilahnya dihukum. Kondisi apapun sejelek-jelek murid tidak diperbolehkan untuk dihukum. Karena akan menjadikan trauma. Pernah dulu saya juga dihukum sama guru saya dulu, saya juga trauma seperti itu. Makanya kita menghindari yang istilahnya trauma dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Itu ya Pak Habib ya. Oke, terima kasih Pak Habib. Merdeka Pak. Foto dulu Pak Habib. Alhamdulillah cukup Pak. Ya Pak. Insya Allah cukup Pak. Alhamdulillah baru pertama kali Zoom jadi pemateri ini Pak. 1 jam Pak. Terima kasih juga Pak Habib. Makasih Bapak Ibu sudah menemani saya di sini. Foto dulu Pak.
betul Terima betul. kasih Bapak. Betul. Terima kasih Pak Iwana. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Mas Arif. Ya Pak. Ya. Jadi ini beberapa kali Pak lihat Mas Arif itu jarang ya kelihatan di sekolah. Kalau istilahnya jarang ikut sholat Bapak salah lihat tidak ya kira-kira? Bisa Pak, saya memang sudah beberapa kali tidak ikut sholat betul ya. Jadi, tahu Mas kita sebagai seorang muslim? Tahu Pak, saya harus sholat 5 waktu. Nah, itu baru bagus. Tahu kan? Pak sudah mengenalkan kamu, Bapak sudah ngobrol, diskusi dengan kamu. Kenapa kamu tidak mengikuti sholat berjamaah? Saya bukannya niat tidak ikut sholat jamaah Pak. Saya beberapa kali setelah sholat itu dan kebiasaan ternyata sholat jamaah yang sudah dimulai. Jadi akhirnya saya tidak ikut sholat. Kamu sudah wudhu, kamu sudah pakai sarung, seharusnya kamu langsung ikut sholat berjamaah. Jangan dengan kamu yang lain. Oke, sekarang kita bicara tentang keyakinan sekolah kita. Apa yang kamu percaya? Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Sebagai seorang yang beragama, kita harus beriman dan bertakwa. Betul. Lalu kalau kita tidak sholat berjamaah, apa sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Supaya berarti kedepannya harus gimana? Memperbaiki masalah ini. Pak, ini saya akan langsung menuju dan lagi supaya lagi walaupun terlambat saya akan tetap bersama dengan prinsip. Tapi depannya Pak berharap yang baik, luar biasa, bertindak. Ya, kasih yang saya sama Pak. Terima kasih, saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan saya. Di sini saya diajarkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya akan selalu sholat lima waktu bersama teman-teman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan coba ya Sah.
solusi ya. Lalu ketika teman kamu juga ya, terus pekerjaan yang seharusnya Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghantar pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, saya dari kelas 8B. Terima kasih, saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Di sini saya diajarkan untuk bertanggung jawab kepada tugas yang diberikan kepada saya, dan saya akan selalu piket kelas dengan tepat waktu bersama dengan teman-teman saya di kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil